Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal PTS, yaitu penilaian tengah semester 1 tahun pelajaran 2020-2023. Untuk teman-teman semua yang baru menonton di video channel YouTube High Instinct, silakan di subscribe dan di share video ini sebanyak mungkin, baik itu ke grup WhatsApp kelasnya, grup WhatsApp teman-teman yang lain, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Oke, sekarang kita langsung saja yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu PTS soal pendidikan agama Islam. Oke, sekarang kita tinggal dulu ya. Nah, siapkan dulu. Oke, di kompetisi dasar 3.1 kita masuk ke materi Al-Kafirun ya. Nah, materi pertama itu di kelas 6 Al-Kafirun. Nomor 1, Al-Kafirun artinya adalah titik-titik. A. Orang-orang bodoh, B. Orang-orang Yahudi, C. Orang-orang kafir, atau D. Orang-orang munafik. Nah, dari kata Al-Kafirun ini kan asal mula katanya dari kata kafir ya. Nah, maka ini adalah artinya orang-orang kafir. Nah, berarti jawabannya adalah C. Ya, jawabannya C. Surah Al-Kafirun ya, artinya orang-orang kafir. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Urutan surah setelah surah Al-Kafirun dalam Al-Quran adalah surah titik-titik. Nah, kalau teman-teman semua hafal juz amma ya, hafal juz amma terutama dari dari surah At-Takatsur, kemudian Al-Asr, Al-Humazah. Nah, kemudian nanti akan nyambung juga sampai ke Al-Kafirun. Nah, setelah Al-Kafirun itu adalah surah Al-Lahab. Ya, tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, kemudian baru setelah itu adalah surah An-Nasr. Idza ja, setelah itu kemudian setelah An-Nasr Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu susunan ya, susunan dari juz amma ya. Nah, berarti jawabannya setelah surah Al-Kafirun itu adalah Al-Lahab ya. Jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah adalah arti surah Al-Kafirun ayat titik-titik. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini arti dari ayat yang berbunyi apa? Iya. La a'budu ma ta'budun. Nah, itu ayat keberapa itu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, ayat kedua. Jadi jawabannya adalah A. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Lanjut nomor 4. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini ada nomor 1, ini ada bunyi lafalnya, ini Al-Kafirun. Nomor 2 ini ma'budu. Kemudian nomor 3 ini lafalnya ta'budun. Nomor 4 ini lafalnya waliyadin. Nah, oke, sekarang kita baca soalnya. Potongan lafal yang terdapat dalam surah Al-Kafirun ayat kedua. Oke, ayat kedua itu apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, kalau ini kan ayat pertama ya, salah. La a'budu ma bukan ma'budu ma berarti ini bukan ayat kedua ya. Ma ta'budun. Nah, ini adalah ayat kedua. Kalau waliyadin ini ayat terakhir ya. Berarti jawabannya adalah nomor 3. Nah, teman-teman harus hafal ya surah Al-Kafirun. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Lafal la a'budu mempunyai arti titik-titik. Nah, A. Kamu tidak akan menyembah. B. Kalian tidak akan menyembah. C. Aku tidak akan menyembah. Atau D. Kami tidak akan menyembah. Nah, kita lihat ke sini. Ini itu bunyi la a'budu. La ini artinya adalah
tidak akan. Ya, la ini artinya tidak akan atau bukan. Ya, la a'budu a. Nah, ketika menggunakan huruf a, ini artinya adalah saya. Ya, ketika menggunakan huruf a, ini artinya saya. Ketika menggunakan di sini ta, nah itu adalah kamu. Ya, kemudian ketika menggunakan nar di sini adalah huruf nun, nar, nah itu kami. Nah, di sini hurufnya adalah huruf a atau alif ya, hamzah di sini. Maka artinya adalah aku. Aku tidak akan menyembah. Nah, berarti jawabannya adalah C. Oke, paham ya? Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, ada di sampingnya di sini. Nah, ini nomor 6. Dalam surah Al-Kafirun, ayat yang lafalnya sama adalah ayat titik-titik. Oke, sekarang kita baca coba ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Tuh, ayat keberapa? Ayat ketiga dan kelima. Nah, jadi ayat ketiga dan kelima jawabannya B. Ya, coba kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, bunyi ayat ketiga ini wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum. Bunyi ayat kelima sekarang sama dengan ayat ketiga wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, berarti jawabannya adalah B, 3 dan 5 ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Untukmu agamamu dan untukku titik-titik. Nah, A ibadahku, B ibadahmu, C agamaku, D Tuhanku. Nah, di sini dijelaskan kalimat pertamanya untukmu agamamu. Berarti sudah jelas di sini jawabannya tentang agama, untukku agamaku. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Nah, ini nomor 1 din, nomor 2 lakum, nomor 3 walia, nomor 4 dinukum. Nah, diurutkan nih ya pertanyaannya. Urutkan yang tepat ayat di atas adalah titik-titik. Urutannya bagaimana? Din. Nah, ini berarti ayat terakhir ya. Lakum dinukum waliyadin. Berarti dari nomor mana dulu? Nomor 2 ya. Lakum dinukum waliyadin. 2 4 3 1. Berarti jawabannya adalah B, 2 4 3 1 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Surah Al-Kafirun merupakan penegasan landasan sikap toleransi atau disebut dengan titik-titik. A. Tasamuh, B. Beragama, C. Istiqomah, atau D. Fanatik. Toleransi. Nah, toleransi itu adalah sikap saling menghormati. Nah, dalam bahasa Arabnya toleransi ini adalah tasamuh. Berarti jawabannya adalah A. Toleransi ini bahasa Arabnya adalah tasamuh. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Nomor 10. Mengimani adanya hari akhir. Mengimani adanya hari akhir atau hari kiamat ya, adalah mengimani rukun iman nomor titik-titik. Teman-teman harus hafal rukun iman ya. Rukun iman itu kan ada 6 ya. Kalau rukun Islam ada 5. Antumina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari. Nah, berarti nomor berapa?
Nomor 5. Berarti jawabannya adalah B. Ya, jawabannya nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat adalah titik-titik. A. Nabi Muhammad SAW, B. Malaikat Jibril, C. Allah Subhanahu wa taala, atau D. Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini tentang hari kiamat ya. Yang mengetahuinya siapa? Iya, yang mengetahui hanya Allah semata, tidak ada makhluk selain Allah, baik itu malaikat, baik itu seorang rasul, baik itu seorang nabi yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Hanya Allah yang tahu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Setelah hari kiamat terjadi, orang-orang beriman akan mendapatkan balasan yang menyenangkan, yaitu titik-titik. A. Siksaan, B. Neraka, C. Rizki, atau D. Surga. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang beriman di sini ya. Orang-orang yang beriman, balasannya apa nih? Yang menyenangkan, ya sudah jelas ya. Balasan yang menyenangkan setelah hari kiamat itu adalah surga. Nah, ini yang diimpi-impikan oleh semua orang ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Hari di mana manusia akan mengalami penyesalan, yaitu titik-titik. Ada nama-nama kiamat ya. Di sini ada yaumul hasaroh, ada yaumul hisab, ada yaumul jaza, ada yaumul mizan. Nah, yang ditanyakan adalah hari penyesalan. Nah, kalau mizan itu timbangan ya, timbangan. Kemudian hisab perhitungan ya. Nah, kemudian hasaroh, nah ini hasaroh itu penyesalan ya. Jadi jawabannya adalah A ya, yaumul hasaroh. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Hari diperhitungkannya amal manusia adalah titik-titik. Nah, dihitung ya, dihitung. Tadi sudah dijelaskan ya, hasaroh, hisab, jaza, mizan. Nah, jadi jawabannya adalah hisab. Nah, ya, kalau mizan itu timbangan ya. Kalau hisab perhitungan. Jadi dihitung amal manusia itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Banyaknya kematian disebabkan oleh virus corona adalah termasuk titik-titik. A. Kiamat kubro, B. Bencana alam, C. Kiamat sugro, D. Kiamat wusto. Nah, kiamat itu kan cuma ada dua ya, kiamat kubro atau kiamat yang besar, dan yang keduanya itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Nah, kalau kematian ini termasuk kemana? Kematian ini adalah kiamat sugro ya, kiamat sugro. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 16. Yang termasuk tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat, titik-titik, tanda-tanda kecil ya. Datangnya Imam Mahdi, kalau ini sudah besar ya, tanda-tanda besar. Keluarnya Dajjal juga sama, ini tanda-tanda besar. C. Hilangnya Al-Quran di hati manusia, ini juga sama. Berarti yang A sampai C ini adalah tanda-tanda besar, sedangkan yang ditanyakan adalah tanda-tanda kecil. Kita cek yang D. Masjid semakin megah tetapi jemaah sedikit. Nah, ini masjid semakin megah, semakin bagus, semakin indah, tetapi jamaahnya tidak banyak, sedikit ya. Nah, ini tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Perilaku yang mencerminkan mengimani hari akhir adalah titik-titik. A. Selalu berusaha menjadi baik. Oke, kita simpan dulu yang A. Nah, yang ditanyakan adalah perilaku mencerminkan kita iman kepada hari akhir. Yang ini kita simpan dulu ya, checklist dulu. B. Terlena kenikmatan dunia. Ini jelas salah ya. Salah ini karena terlena dia ya, terlena karena kenikmatan dunia. C. Bersikap pesimis. Pesimis itu apa? Pesimis itu artinya mudah putus asa atau tidak percaya diri ya. Pesimis ya. Ya, pesimis, tidak percaya diri ya, tidak pede. Nah, itu pesimis ya. Kemudian juga D. Mencintai dunia secara berlebihan. Nah, ini juga salah ya. Ini sikap buruk yang ditanyakan inilah
mencerminkan. Nah, berarti sikap yang baik. Berarti jawabannya adalah A. Ya. 17A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 18. As-somad artinya adalah titik-titik. Nah, ini ada atau tertera dalam surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, as-somad artinya apa? Apakah A maha kuasa atau B maha dibutuhkan, C maha kekal atau D maha kuasa? Nah, as-somad ini artinya adalah maha dibutuhkan. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan adalah salah satu perilaku meneladani Asmaul Husna titik-titik. Nah, mendahulukan diri. Nah, mendahulukan ya. Di sini ada A al-baqi, B al-muqtadir, C al-muqaddim atau D as-somad. Al-baqi itu kan bako, kekal ya. Al-muqtadir maha berkuasa. Ya, kalau tidak salah al-muqtadir ini maha berkuasa. Kemudian al-muqaddim maha terdahulu ya, dan D as-somad maha dibutuhkan. Nah, berarti yang jelas dengan soal di sini ya selalu mendahulukan diri, berarti jawabannya adalah al-muqaddim, maha terdahulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20, nomor terakhir ya, enggak ada lagi ya. Oke, nomor 20. Kekal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Semua ciptaan Allah baik manusia, dunia dan seisinya akan mati atau rusak karena semuanya bersifat titik-titik. A abadi, B al-baqi, C al-muqaddim atau D fana. Nah, ini kan sifat Allah itu kan kekal ya. Kekal itu kan bako, al-baqi. Nah, berarti lawan dari kekal itu apa? Ya rusak. Nah, rusak bahasa Arabnya apa? Rusak ini bahasa Arabnya adalah fana. Nanti fana ini lawan dari kata bako atau al-baqi. Nah, jadi jawabannya fana, rusak ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya kelas 6. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin agar teman-teman yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Baik Insting. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga mendapatkan nilai yang bagus di atas KKM semua, nilainya 80, 85, 88, 89, 90, bahkan 100. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.